dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide Indonesia. Mungkin saya lanjutkan ke Mas Andi Taruh sedikit. Mas Andi kan ada banyak nih yang dibuat kreasinya, ada banyak sampai 300 lebih lah. Mungkin yang menjadi andalan karena tentu kita melihat bahwa games dari luar negeri itu begitu luar biasa, bisa sangat populer di anak-anak zaman now, anak-anak Indonesia. Bagaimana menyiasatinya agar tidak kalah dalam berkompetisi? Apa saja yang menjadi unggulan dan mungkin perlu apa saja untuk bisa mengamplifying itu menjadi lebih besar di Indonesia? Yang pertama jelas kualitas. Jadi kalau bagaimanapun juga pemain akan melihat kualitas. Dari umur anak-anak pun juga akan melihat game itu dari kualitasnya. Jadi pertama kualitas memang harus bagus. Yang kedua yang bisa kita menjadi andalan kita adalah budaya lokal kita. Jadi budaya lokal apa yang kita kuasai, yang bisa kita angkat supaya tidak mudah untuk diduplikasi. Contoh kita bikin game tentang Timun Mas. Jadi malah kita bahasa Inggris kan judulnya Timun Mas and the Green Giant. Jadi cerita legenda yang tentang Timun Mas itu bisa kita kemas ke dalam sesuatu yang menarik dan dengan kualitas yang bagus. Jadi saya kira kita angkat saja, kita percaya diri saja, Indonesia banget, itu sudah luar biasa. Ya, tinggal bagaimana kita mencoba memviralkan itu ya, game-gamesnya agar lebih populer di kalangan anak. Lebih mempopulerkan lagi. Ya, nah, Pak Hari, ini kan banyak sekali kreativitas dari anak bangsa. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dengan pemerintah agar bersinergi, agar ini semua bisa menjadi bisa dibanggakan, dicintai masyarakat, dan secara industri kreatif pun bisa berkembang di Indonesia? Ya, kalau dari segi pemerintah bertugas untuk melaksanakan pelestarian terhadap pemajuan kebudayaan tadi itu ya. Nah, ini sebetulnya sudah diberikan amanat kepada masing-masing direktorat ini untuk bisa berkolaborasi terhadap kreativitas anak bangsa tadi itu. Sehingga dalam hal ini katakanlah kita sebagai substansi, sedangkan para seniman dari Bekraf dan sebagainya itu adalah sebagai implementasinya itu di situ. Sehingga bisa diharapkan ada sebuah kolaborasi antara pemerintah, seniman, dan juga lembaga Bekraf tadi misalkan. Untuk sama-sama melaksanakan pelestarian. Satu adalah pelindungan, dua pengembangan, dan ketiga adalah masalah pemanfaatan tadi itu. Bagaimana ini dikolaborasi agar menjadi sebuah karya yang bisa disampaikan kepada dunia. Ada diplomasi juga tentang warisan dan diplomasi budaya di kita itu. Ya. Dan sini kan kalau dari konten-konten yang mereka perjuangkan, isinya memang tentang budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Ya. Dan gayanya disampaikan dengan yang mungkin lebih kekinian tentunya dengan teknologi yang maju. Betul. Mungkin di sini perlu semacam kerjasama tadi seperti Pak Hari ceritakan bahwa harus juga dihilangkan tuh egosentrisnya, baik dari para senimannya, lalu juga dari Dekdikbud dan juga Bekraf. Nah, selama ini yang sudah dilakukan katakanlah oleh Mas Hari dan Mas Andi, kerjasama dengan siapa saja? Mungkin dari Mas Hari dulu. Saya bekerja sama dengan ada rumah kreatif di Cimahi. Mereka sangat kreatif sendiri. Mereka sudah bikin beberapa event internasional mengenai teknologi digital dan game dan lain-lain. Itu mereka sangat suportif. Kemudian dengan lingkungan kampus, institusi saya juga sangat mendukung. Cuma pas yang dengan pemerintah, mungkin agak karena banyak yang banyak yang diurusin ya. Banyak yang diurusin, emang agak lama. Sebetulnya ini klop kalau dengan kementerian sebetulnya, tinggal menjalin sebuah komunikasi yang lebih intens saja. Selain dengan pemerintah juga kan tadinya dengan tari, sekarang saya mencoba ke pencaksilat. Pencaksilat juga harus dikonservasi. Kemudian permainan anak-anak nanti akan saya coba digitalkan, bisa dipelajari dan kita bisa. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa, bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Mas Hari, juga teman-teman ini ada Mas Andi Taruh juga, pastinya akan mengurangi lah resistensi dari diklaim sama negara lain. Ya, jadi ini penting sekali, kita jangan sampai kecolongan lagi. Nah, lalu kalau Mas Andi mengurus hak ciptanya sudah? Nah, kita memang dari awal pengen ada anak-anak Indonesia punya karakter khas Indonesia gitu. Jadi kita memang karakter andalan kami namanya adalah Marble. Jadi dari awal kami sudah mengurus hak cipta dan merek gitu.
Terus kemudian untuk kerjasama, kami juga untuk lagu anak, kita kerjasama dengan beberapa penulis lagu anak. Misalnya dari Kak ZP dari Jogja, kita ajak kerjasama untuk, karena kami memang lebih fokus di teknologi. Jadi kita kerjasama untuk di bidangnya masing-masing. Untuk cerita rakyat, cerita anak, kita kerjasama dengan beberapa komunitas dongeng di Jawa Tengah. Jadi dengan komunitas-komunitas seni yang lain juga banyak berinteraksi dan juga bekerja sama. Nah, kalau secara ini Mas Ari, kalau secara bagaimana cara memonetize hasil karya kreatif tersebut dalam dunia digital? Karena kan ini kan tentunya ada hak ekonomi yang terkait nantinya. Apakah sudah ada ya dipelajari poin-poinnya apa aja, nantinya seperti apa aja, pembagiannya seperti apa? Karena ini seperti halnya kecil, tapi nanti krusial di masa yang akan datang. Saya hanya mencoba mengamankan fungsi konservasinya itu, jadi saya hanya mengamankan metodenya. Metodenya sudah dipatenkan, metode untuk mendigitalisasi. Terus mengenai bahwa nanti setelah didigitalisasi, tarian itu kemudian banyak dimasukkan ke aplikasi, banyak yang download, ya silakan. Saya tidak tahu aturannya. Masih ada lagi yang mungkin kita pelajari bersama ya. Betul, begitu. Pak Hari, itu kalau selama ini kan dari tahun ke tahun, banyak perjuangan yang dilakukan baik oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk menjaga warisan budaya ini. Nah selama ini, kalau tahun-tahun lalu itu ada klaim dari negara lain, itu bagaimana sampai bisa kecolongan seperti itu ya Pak? Jadi kalau saya lihat bahwa memang yang mereka klaim itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi di negara mereka juga punya, biasanya seperti itu. Tetapi historis itu tidak seperti itu. Historis bercerita bahwa ini milik-milik kita. Sekarang masa Arya Ponorogo mau diklaim yang dari orang luar kan gitu ya. Nah di sini kita berkomunikasi, ada yang bernama Warisan dan Diplomasi Budaya Direktoratnya, itu untuk dengan Kumham melaksanakan kerjasama. Seperti tari, saman, tari Bali, 9 tari Bali, angklung dan sebagainya itu merupakan sebuah karya dari kita yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah ini hak ini perlu, ya makanya kita bekerjasama dengan Kumham untuk bisa menjaga bahwa ini sudah dipatenkan dan ini kalau ada klaim itu sudah ada aturan hukumnya sendiri. Lebih kuat. Ya. Nah, ini pemirsa pasti masih banyak yang menarik lagi akan kita bahas oleh ketiga narasumber ini. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Ketika kita mengangkat konten lokal, sebenarnya mereka bangga. Jadi ketika kita misal rilis di mobile platform, kita baca review, banyak yang berterima kasih ketika orang tuanya, anaknya jadi tahu budaya kita sendiri seperti apa. Gitu. Dipersembahkan oleh